Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini tidak ada video untuk resep ataupun kue teman-teman. Tetapi kita akan mengadakan tanya jawab. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang hampir sama dan lumayan banyak ditanyakan oleh teman-teman semua. Tonton terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang ada di benak kalian bisa terjawab. Kita akan mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanya dan paling mudah dijawab. Ci, boleh nggak menteganya saya ganti dengan margarin? Tentu saja boleh. Apakah akan berbeda hasilnya? Tentu saja berbeda. Bedanya di mana? Bedanya hanya di rasanya saja. Dan kemungkinan ada yang harus kalian tambahkan atau kurangin. Itu biasa di tepung. Kalau kalian pakai mentega ataupun pakai margarin, penggunaan terigu itu akan sedikit berbeda. Bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja di bahan keringnya. Pertanyaan kedua yang paling sering, boleh nggak terigunya saya ganti dengan protein sedang? Boleh nggak terigunya saya ganti dengan protein rendah? Terigu protein sedang itu bisa digunakan untuk kue apa saja, tetapi kalau kalian perhatikan di gambar yang ada di depannya itu tidak ada kue kering. Kalian bisa bikin roti, donat, martabak, mie, dan sebagainya. Tapi tidak ada gambar kue kering. Kenapa? Karena untuk kue kering, khusus kue kering, itu terigunya harus terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah memang dibuat khusus untuk kue kering agar hasil kuenya itu bukan menjadi kering, menjadi garing ya, tetapi lebih fluffy, tidak bantet, tidak keras. Kalau digigit tuh walaupun garing tuh lumer gitu. Tapi kalau kalian pakai tepung terigu protein sedang ataupun protein tinggi untuk bikin kue kering, maka hasil kue kering kalian kemungkinan akan lebih keras. Pertanyaan ketiga, Ci, boleh nggak kuenya ini dikukus? Ci, boleh nggak kuenya ini dipanggang? Teman-teman, ketika saya membuat resep, baik untuk bolu kukus maupun untuk bolu panggang, itu bukan asal-asalan. Jadi sudah diuji coba. Resep untuk bolu kukus memang khusus untuk dikukus. Resep untuk bolu panggang memang khusus untuk dipanggang. Jadi tidak bisa jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ci, bisa nggak saya pakai oven tangkring? Ci, kalau pakai oven listrik bisa nggak? Tentu saja bisa. Semua kue ataupun kue kering kalian bisa pakai oven listrik, kalian bisa pakai oven tangkring. Kecuali ada beberapa kue yang sulit sekali dibikin dengan oven tangkring. Apa itu? Misalkan makaron. Itu sulit banget kalau kalian mau bikin dengan oven tangkring. Karena itu perlu api atas. Jadi bisa ya teman-teman, walaupun saya bikin dengan oven listrik, kalian bisa bikin dengan oven tangkring untuk kue apapun, kecuali lapis legit dan makaron, yang kue-kue yang sulit lah, yang membutuhkan api atas lebih banyak daripada api bawah. Pertanyaan selanjutnya, Ci, saya sudah ikutin dari A sampai Z, tapi kenapa punya saya begini? Kenapa punya saya begitu?
harusnya pertanyaan tersebut kalian yang bisa jawab. Karena kalian yang bikin. Kalau yang bikin aja nggak tahu, bagaimana saya yang nggak ngelihat cara bikinnya? Jadi ketika kalian bikin suatu resep dan gagal, kalian perhatikan apakah ada bahan-bahan yang berbeda yang kalian pakai, apakah ada step-stepnya yang mungkin berbeda yang kalian lakukan, atau mungkin apakah ada alat-alatnya yang berbeda yang kalian pakai dengan yang di video. Nah, kalau kalian sudah kira-kira salahnya saya seperti ini, baru kalian tanya. Pertanyaan berikut, Ci, kenapa kue kering saya tidak mau melebar? Biasa untuk lidah kucing, ataupun terlalu melebar biasanya untuk sagu keju. Teman-teman, kalau tidak mau melebar, kalian tambahkan mentega atau margarin 1 sendok teh. Kalau terlalu melebar, kalian tambahkan tepungnya 1 sendok makan atau 2 sendok makan. Dan jangan lupa dites dulu 1 atau 2 buah kalian panggang. Kalian lihat hasilnya bagus atau tidak. Kalau sudah benar-benar bagus, baru kalian panggang. Dengan cara demikian pasti berhasil. Sekarang pertanyaan yang paling penting karena sebentar lagi kita mau bikin kue ini ya. Ci, kenapa nastar saya retak? Dulu saya bikin gak retak, sekarang saya bikin retak terus. Nastar retak itu tidak lain karena dari suhu yang kepanasan ataupun nanas kalian yang terlalu basah. Atau bila kalian panggang 2 kali, kemungkinan pada saat kalian panggang pertama itu kurang lama, kurang mateng. Jangan setengah mateng, harus 3/4 mateng atau mateng sekalian. Dengan cara demikian, proses dia memuai sudah selesai. Jadi ketika kalian panggang kembali, tidak akan terlalu mekar. Jadi untuk dia retak agak bisa dikurangi resiko retaknya. Selesai sudah teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjut lagi di part 2. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen. Jadi nanti saya akan jawab. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.